Shalom saudara-saudara, dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan kita pada hari ini. Saya berdoa saudara-saudara semua tetap bersukacita dan selalu di dalam kasih Tuhan dan selalu di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur, berterima kasih atas segala kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang masih kami rasakan. Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan juga napas kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini juga kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk selalu menjadi teladan, renungan, dan juga terang bagi kehidupan kami. Tetapi urapilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami paham mengerti firman-Mu itu. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dibacakan oleh Ruth Kebiakan. Shalom, firman Tuhan hari ini diambil dari Yeskel 16 ayat 8. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Sekian firman Tuhan hari ini, terima kasih. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita sering mendengar istilah lupa kacang akan kulitnya. Istilah ini ataupun peribahasa ini diartikan sebagai orang yang lupa diri. Orang yang melupakan asal usulnya. Hal inilah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada masa itu. Di mana mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diberkati, yang ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi akhirnya mereka melupakan semuanya itu. Mereka melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah diterima oleh bangsa itu. Di mana bangsa itu pada akhirnya lebih menyandarkan diri kepada bangsa Asyur, bangsa Mesir, dan juga mereka menyembah berhala, bahkan mendirikan bukit-bukit penyembahan berhala. Hal ini sangat membuat Tuhan marah bagi bangsa itu, sehingga Allah menghukum bangsa Israel dengan satu tujuan supaya mereka belajar. Allah membuat hukuman itu bukan semata-mata Allah ingin menyiksa bangsa itu, tetapi karena kasih Allah sebenarnya tetap mengalir bagi bangsa itu, supaya bangsanya tidak menjadi bangsa yang bejat, bangsa yang buruk, tetapi tetap menjadi bangsa seperti yang diinginkan Tuhan, yaitu menunjukkan buah-buah roh di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, Allah membuat perjanjian dengan bangsa itu, supaya bangsa itu tetap menjadi miliknya Tuhan, dan Tuhan tetap akan memelihara bangsa itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang mau dikatakan firman ini untuk kita? Sejahat-jahatnya kita, seburuk-buruknya kita, ternyata Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak pernah memalingkan matanya daripada kita. Tetapi bukan berarti karena baiknya Tuhan itu, kita dengan seenaknya saja, dengan semena-mena berbuat kesalahan dan dosa-dosa. Ingat, Tuhan juga akan menghukum kita kalau kita berbuat dosa. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan itu baik kepada kita, jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan. Janganlah kita seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Demikian firman Tuhan, kiranya firman-Nya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajarkan kami supaya kami tidak seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Biarlah Tuhan kami selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Engkau telah berikan kepada kami. Demikian Tuhan, pembaca firman Tuhan hari ini, Ruth Kebiakan, Engkau tetap Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati sekolahnya. Biarlah Bapa di surga dia menjadi anak yang pintar dan sukses ke depannya. Dan apapun yang menjadi cita-citanya Tuhan, Engkau tetap memberkati. Dan Bapa yang baik, demikianlah juga orang tua, keluarga, Engkau memberkati mereka Tuhan. Berkati pekerjaannya, berikan kesehatan panjang umur. Terlebih Tuhan buat bapaknya, Engkau tetap memberikan kesehatan lebih baik lagi. Dan Bapa yang baik, demikianlah seluruh pendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan hari ini
Di saat mereka mau melakukan setiap kegiatan aktivitas mereka, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara. Dan juga Bapa di surga, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sakit, Engkau sembuhkan. Dan secara khusus kami berdoa juga Tuhan buat saudara kami, adiknya Domsid yang sedang DBD, Tuhan kiranya disembuhkan, Tuhan kiranya memberkati obat yang dipakainya Bapa di surga, dan juga tangan-tangan medis. Dan kalau ada dalam kelemahan, Tuhan kiranya memberkati, memelihara. Dan Bapa di surga, kami tahu banyak dosa-dosa kami. Ampuni kami supaya kami layak menerima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.